Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari Universitas Adiwangsa Jambi, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 4. Ini adalah tugas mata kuliah Sektor Publik, dosen pengampu Eka Julianti Efrisa Putri, SEMAK. Dan saya Dira Firmayani dengan NIM 23330-220. Dan teman saya Khairul Najwa dengan NIM 23330-226. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul yaitu Laporan Keuangan Sektor Publik. Yang pertama yaitu definisi laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu B. Jenis laporan keuangan sektor publik. Jenis laporan keuangan sektor publik yang minimal dan terintegrasi meliputi: yang pertama, laporan posisi keuangan; yang kedua, laporan kinerja keuangan; yang ketiga, laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto; yang keempat, laporan arus kas; yang kelima, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu penjelasan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan juga dikenal sebagai neraca, adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Yang kedua, laporan kinerja keuangan. Yang kedua, laporan kinerja keuangan. Laporan kinerja keuangan adalah ringkasan bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang dan menggunakan uang tersebut dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menunjukkan keuangan perusahaan secara keseluruhan, memberitahu kita apakah perusahaan tersebut menguntungkan atau merugi, dan seberapa efisien perusahaan mengelola uangnya. Yang ketiga yaitu laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto kadang disebut laporan perubahan aset neto atau laporan perubahan modal, menjelaskan bagaimana ekuitas pemegang saham berubah selama suatu periode. Laporan ini menjabarkan perubahan dalam saldo ekuitas dari awal periode hingga akhir periode. Perubahan ini bukan hanya mencerminkan laba atau rugi bersih, tetapi juga faktor-faktor lain yang memengaruhi ekuitas. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan kas dan setara kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas hanya memperhitungkan transaksi yang melibatkan kas. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan uangnya. Dan yang kelima, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian tak terpisah dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan selanjutnya ada C. Sistem pelaporan keuangan sektor publik. Sistem pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari dasar kas atau cash base, dasar akrual atau accrual base, dan akuntansi dana atau fund accounting. Yang pertama yaitu ada dasar kas, yaitu metode pencatatan transaksi keuangan hanya ketika kas benar-benar diterima atau dibayarkan. Dan yang kedua yaitu ada dasar akrual. Metode
Metode pencatatan akuntansi di mana pendapatan dan biaya diakui ketika transaksi terjadi, bukan saat uang tunai diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui ketika telah diperoleh atau disajikan kepada pelanggan, dan biaya diakui saat terutang, terlepas dari kapan pembayaran dan dilakukannya. Dan selanjutnya yaitu 3, akuntansi dana. Sistem akuntansi yang memisahkan sumber daya ke dalam beberapa kategori dana untuk mengidentifikasi sumber dan penggunaan dana, sering digunakan oleh organisasi nirlaba dan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana, penentuan kondisi finansial, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Khairun Najwa. Terima kasih kepada Dira Firmayani atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai siklus akuntansi keuangan sektor publik yang merupakan proses sistematis dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan pemerintah secara akuntabel dan sesuai standar. Sebelum kita masuk ke proses transaksi, penting diketahui bahwa sektor publik terlebih dahulu menetapkan prosedur dan aturan pelaporan keuangan. Tujuannya adalah agar pelaporan dilakukan secara tertib, terarah, dan dapat dicegah dari potensi kesalahan. Setelah itu, barulah tahapan-tahapan siklus dimulai. Tahap awal adalah terjadinya transaksi. Di sektor publik, transaksi bisa berupa penerimaan pajak, pengeluaran belanja modal, pembayaran gaji, atau bantuan sosial. Transaksi ini harus bersifat sah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah transaksi terjadi, dilakukan analisis terhadap bukti transaksinya, seperti faktur, kwitansi, atau SP2D. Analisis ini penting untuk menentukan keabsahan dan klasifikasi akun yang akan digunakan dalam pencatatan. Kemudian, data transaksi yang telah dianalisis dicatat ke dalam jurnal umum. Di sini, transaksi mulai dimasukkan ke dalam sistem akuntansi berdasarkan standar yang berlaku seperti standar akuntansi pemerintahan. Setelah dicatat, data dipindahkan ke dalam buku besar melalui proses yang disebut posting. Di tahap ini, transaksi dikelompokkan berdasarkan jenis akun, misalnya akun belanja, pendapatan, aset, dan sebagainya. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan keuangan dan catatannya seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan ini harus menyajikan informasi yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Setelah memahami tahapan dalam siklus akuntansi keuangan sektor publik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pelaporan keuangan sektor publik. Teknik ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Kali ini kita akan membahas pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan pencatatan. Pada tahapan pencatatan, proses dimulai dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran transaksi yang dibuktikan melalui dokumen seperti kwitansi, SP2D, atau nota pengeluaran. Bukti ini menjadi dasar yang sah dan dapat diverifikasi dalam pencatatan keuangan. Setelah diidentifikasi, bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal atau buku harian. Jurnal berfungsi sebagai media awal pencatatan transaksi. Disinilah transaksi pertama kali diklasifikasikan berdasarkan akun dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Langkah berikutnya adalah posting, yaitu memindahkan data dari jurnal ke akun buku besar sesuai jenis transaksi. Proses ini bertujuan untuk mengelompokkan transaksi sejenis agar mudah dianalisis dan digunakan dalam proses selanjutnya seperti pembuatan neraca saldo. Setelah memahami tahapan pencatatan, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pengikhtisaran dan dilanjutkan dengan tahap pelaporan. Kedua tahapan ini sangat penting dalam proses akhir penyusunan laporan keuangan sektor publik. Langkah pertama
besaran adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat nama akun dan jumlah saldo dari setiap akun yang berasal dari buku besar. Ini disusun di akhir periode sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya, dibuat ayat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun yang belum mencerminkan informasi terbaru. Penyesuaian ini penting agar pendapatan dan beban dicatat di periode yang sesuai prinsip akuntansi aktual. Setelah penyesuaian, disusun kertas kerja atau neraca lajur. Ini adalah alat bantu yang menyusun neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan dalam satu tabel. Tujuannya untuk memudahkan dan meminimalkan kesalahan saat menyusun laporan akhir. Tahap berikutnya adalah membuat ayat jurnal penutup. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal seperti pendapatan dan beban agar saldonya nol di awal periode berikutnya. Proses ini dilakukan setelah laporan keuangan selesai dibuat. Setelah penutupan, akun nominal disusun neraca saldo setelah penutupan yang hanya memuat akun-akun real seperti kas, aset tetap, utang, dan ekuitas. Neraca ini menjadi awal untuk periode selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pelaporan. Pada tahap pelaporan, unit kerja di organisasi sektor publik wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal kerja yang diberikan oleh entitas pengendali. Laporan ini serupa dengan pelaporan kas kecil dengan sistem dana tetap. Terakhir, dilakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara entitas, pengendali, dan seluruh unit kerja. Laporan ini mencerminkan satu kesatuan ekonomi sesuai dengan konsep kesatuan akuntansi. Laporan konsolidasi dapat disusun dari dua sumber, yaitu yang pertama, neraca saldo entitas, pengendali, dan unit kerjanya. Yang kedua, laporan keuangan masing-masing entitas yang digabungkan. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh laporan keuangan sektor publik, yaitu neraca konsolidasi auditan pemerintah Kabupaten Sleman per 31 Desember. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan tahunan yang menunjukkan posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran. Neraca ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dari laporan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman memiliki aset yang cukup besar, terutama dalam bentuk aset tetap, dan juga menjalankan fungsi keuangan yang transparan dan terstruktur, dibuktikan dengan adanya neraca audit konsolidasi. Juga menyajikan data keuangan sesuai prinsip akuntansi pemerintahan, yaitu transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman saya sebagai presentator pertama mengucapkan terima kasih. Semoga materi yang kami sajikan bisa menambah wawasan dan pemahaman teman-teman semua tentang akuntansi sektor publik. Kalau ada pertanyaan, saran, atau hal yang masih kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kami akan dengan senang hati merespon. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.